Shalom Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Saya berharap kita semua dalam keadaan sukacita dan tetap terus dalam persekutuan dengan Tuhan dan hidup di dalam damai sejahtera yang Allah berikan. Sesudah seperti biasanya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, terangi hati kami dengan firman yang kekal, yang mengubah hidup kami, yang menjadikan kami serupa segambar dengan Allah dan memperbarui hidup kami, supaya kami semakin mengenal Tuhan dan mengasihi Tuhan lebih lagi dan lebih lagi. Bapa, kami mau juga diberkati oleh firman-Mu dan kami memberkati Engkau Tuhan. Kami juga rindu Tuhan, berdoa yang sakit disembuhkan, yang mengalami kelemahan fisik dibebaskan Tuhan dari keterbatasan-keterbatasan. Tuhan menyembuhkan sakit penyakit bagi saudara yang mengalami sakit penyakit. Tuhan membebaskannya di dalam nama Yesus. Tidak ada perkara yang sukar bagi Tuhan, karena tidak ada yang mustahil bagi Allah. Yang sakit disembuhkan, dan yang kurang pengenalan Tuhan, Tuhan tambahkan, supaya kita semua punya kesehatan dengan Tuhan. Haleluya. Diberkatilah kami yang mendengarkan dan melakukan firman Allah. Terpujilah Engkau ya Bapa. Kami menolak segala pekerjaan kegelapan, segala hal-hal yang bukan dari Tuhan kami patahkan, kami hancurkan. Hati kami siap mendengarkan firman-Mu. Bukakan pikiran kami Tuhan, supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita akan dengarkan firman Tuhan dari Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12. Ayat 1 ayat 12 dikatakan seperti ini, firman Allah, tetapi semua orang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Coba kita perhatikan ayat 10. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Tanpa dunia, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Luar biasa. Bangsa Israel tidak mau menerimanya. Tidak semua, tapi sebagian bangsa Israel tidak mau menerimanya. Padahal dialah Allah yang sesungguhnya. Tapi mereka tidak mau menerima Allah yang menjadi manusia, atau Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tema yang saya sampaikan adalah menjadi anak-anak Allah. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dulu kita terasing dengan Allah karena akibat dosa manusia, kejatuhan manusia, mula-mula Adam dan Hawa, sehingga kita terasing dengan Allah, sehingga tidak punya persekutuan yang indah dengan Allah, dan kita terlepas sebagai anak-anak Allah. Sepertinya kita masuk kepada anak-anak dunia, anak-anak kegelapan, dan anak-anak lain sebagainya. Kejatuhan manusia pertama berakibat, seringkali anak-anak disebut anak-anak kegelapan, anak-anak perjudian, anak-anak jalanan, anak-anak sekolah, atau anak-anak lain sebagainya. Sebutan-sebutan itu ada di tengah-tengah kehidupan di dunia ini, Bapak Ibu dan Saudara. Ya, bukan lagi disebut anak-anak Tuhan. Karena apa? Karena ketika manusia pertama jatuh dalam dosa, semuanya berakibat fatal, sehingga manusia terasing dengan Allah, sehingga manusia tidak mengalami rasa aman, tidak mengalami di mana kebutuhannya terpenuhi, tidak mengalami hal-hal seperti itu. Ya, artinya kalau kita tidak berusaha, kita tidak mendapatkannya dengan mati-matian dan tidak terpenuhi semuanya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ada rasa yang kehilangan penghargaan,
rasa kehilangan segala sesuatu kepercayaan. Oleh karena apa? Oleh karena kita tidak kembali kepada Bapa sebagai anak. Itu masalahnya. Nah, Yesus mengatakan jelas sekali, firman Allah mengatakan demikian, setiap orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, menjadi anak-anak Allah. Yang pertama, kita memang diciptakan oleh Allah. Ya, kita ditentukan oleh Allah untuk tujuan Allah, bukan tujuan manusia. Tujuan Allah berbeda dengan tujuan manusia. Tujuan manusia, bagaimana manusia capek, menurut anggapannya itu yang terbaik. Tapi tujuan Allah justru itu memuliakan Allah. Tujuan Allah berarti rencana dan rancangan Allah terpenuhi dalam hidup kita. Jadi kita diciptakan, ditentukan untuk tujuan Allah. Jadi bukan untuk tujuan manusia. Kalaupun kita melakukan itu berdasarkan untuk tujuan Allah, kita akan berbahagia. Tapi kalau kita semata-mata untuk tujuan manusia, maka apa yang kita lakukan akan menjadi sia-sia belaka di hadapan Allah. Apa yang kita perbuat dengan jerih lelah, semuanya akan sia-sia. Mungkin kita berbahagia di bumi, tapi tidak sebahagia apabila kita melakukan tujuan Allah. Tidak sebahagia apabila kita hidup menurut kehendak yang ditetapkan Allah sebagai tujuan yang tertinggi dan yang termulia, dan yang itulah yang menjadi rencana dan rancangan Allah atas hidup kita. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan menciptakan kita. Ada maksud dan tujuan yang Tuhan tetapkan buat kita. Jadi kita diciptakan bukan sembarangan. Kita diciptakan bukan begitu saja. Tidak ada sesuatu yang memang Tuhan sudah rencanakan dan rancangkan. Karena kita belum diangkat sebagai anak, makanya kita kehilangan tujuan yang Allah tetapkan. Tapi ketika kita dijadikan sebagai anak, maka kita tidak akan kehilangan tujuan yang Allah berikan bagi kita, supaya kita serupa segambar dengan Allah.